Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Hendra Permadi. Saya Muhammad Abel Pratama, NIM 2892251167. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester manajemen operasional. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu strategi operasi. Nah, sebaiknya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Strategi operasi. Strategi operasi adalah perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, SDM, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemilihan yang ditetapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Lanjut. Strategi rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai keseluruhan. Mengidentifikasi misi dan strategi. Misi adalah rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi adalah latar belakang dari keberadaan organisasi. Nah, ini ada contoh dari misi, yakni yang pertama Circle K. Circle K ini memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan barang-barang dan jasa di berbagai tempat. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu American Red Cross. American Red Cross ini meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, serta mengurangi keadaan darurat. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi kan yang misi, sekarang kita lanjut strategi. Strategi adalah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi dalam kurung bisnis dapat digapai dengan 3 cara, yakni yang pertama diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah berbeda dan lebih baik. Yang kedua, biaya. Biaya sama dengan lebih murah. Dalam kurung ya berarti kualitasnya standar. Nah, untuk yang ketiga adalah fokus. Fokusnya ini adalah delivery yang lebih cepat. Nah, untuk tugas dari manajer operasi atau produksi yakni menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Lanjut. Diferensiasi. Diferensiasi adalah cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah. Low cost. Low cost ini yakni mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya, dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Yang ketiga, quick response. Perangkat nilai yang terkait dengan hasil yang fleksibel dalam kurung memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu
dan berkinerja fleksibel. Yuk, slide berikutnya yakni penerapan strategi. Analisis lingkungan, yakni identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Nah, terus menentukan misi, yakni menyatakan latar belakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan. Terus habis itu dia membentuk strategi. Nah, membentuk strategi ini yakni membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, serta lini produk, itu turun, penerapan strategi utama, dan membentuk strategi di bidang fungsional. Nah, dari menerapkan strategi ini dibagi tiga, yakni pemasaran, keuangan, dan operasi produksi. Nah, operasi produksi ini menerapkan mutu. Mutu adalah harapan pelanggan dan kinerja. Produk, yakni pesanan atau standarisasi. Proses, yakni ukuran fasilitas teknologi. Lokasi yang dekat pemasok atau pelanggan. Manusia, yakni spesialisasi atau pengayaan. Terus tata letak, yakni sel kerja atau perakitan. Terus persediaan, pemesanan kembali, pembekalan sampai dengan pemasok tunggal, penjadwalan, yakni produksi stabil, pemeliharaan, ya, ini perbaikan. Nah, habis itu pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan, yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini juga dikenal sebagai analisis SWOT. SWOT yakni strength, weakness, opportunities, dan threats. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah hubungan antara bisnis, corporation, dan manufacturing. Nah, bisnis ini adalah keseluruhan unit usaha yang mengolah sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, terus corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Terus ada juga manufacturing. Manufacturing ini adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan petik, unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Lanjut ke ini, alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan menjadi global, di antaranya sebagai berikut, yakni yang pertama, efisiensi biaya. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya, antara lain, yakni yang pertama, pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. Yang kedua, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Itu yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan. Nah, dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengolahan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Habis itu, yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Lanjut ke pengertian perusahaan yang beroperasi secara global.
Yang pertama ada bisnis internasional dalam kurung internasional business, yakni perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya yakni ada Harley Davidson. Nah, untuk yang kedua, perusahaan multinasional dalam kurung multinational corporation, yakni perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contoh The Body Shop. Terus yang ketiga, perusahaan transnasional dalam kurung transnational corporation, yakni perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Contoh Nestle, susu beruang gitu. Terus yang keempat ada organisasi global dalam kurung global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Contohnya yakni Hermes. Lanjut ke slide berikutnya, yakni pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama adalah desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya, kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Terus yang kedua ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Terus yang ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, terus pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Terus yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya kebiasaan jam istirahat, terus perlindungan terhadap hak intelektual, terus juga ada budaya korupsi. Lanjut, mengolah operasi jasa di dunia dan global. Yang pertama, menentukan apakah organisasi orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi yang jasa yang diberikan. Terus yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka, yang tidak dikontrol pemerintah. Yang ketiga, menentukan jasa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, yang bergerak di bidang jasa akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional. Harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional diantaranya. Yang pertama, perencanaan kapasitas kerja yang akan diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan pada konsumen. Yang ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Terus yang keempat juga ada penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.